Ada momen kecil dalam hidup yang sering kita anggap sepele, padahal disitulah kehidupan biasanya mulai berbicara. Perubahan tidak selalu datang dengan suara keras, seringkali ia hadir pelan, lewat hal-hal yang nyaris tidak kita perhatikan. Gerak makhluk kecil di tanah, udara yang terasa berbeda menjelang sore, atau perasaan samar bahwa sesuatu sedang bergeser, bahkan sebelum kita bisa menjelaskannya. Hidup ini sebenarnya tidak benar-benar diam, dia selalu bergerak, selalu memberi isyarat, selalu menawarkan petunjuk. Masalahnya bukan karena tanda itu tidak ada, masalahnya karena kita semakin jarang berhenti untuk menyadarinya. Kita hidup dalam ritme yang cepat, keputusan yang diambil segera, respon dituntut instan, dan perhatian kita terpecah ke banyak arah. Dalam kondisi seperti ini, hal-hal yang halus terasa tidak penting, padahal justru di sanalah keseimbangan sering dijaga. Ada pengetahuan yang tidak ditulis dalam buku tebal, tidak disampaikan dengan cara yang rumit. Ia hadir dari kebiasaan mengamati, dari kesabaran memperhatikan pola, dari keberanian untuk tidak selalu bereaksi cepat. Pengetahuan semacam ini tidak lahir dari keinginan menguasai. Ia lahir dari kebutuhan untuk hidup selaras. Selaras dengan alam, selaras dengan tubuh, dan selaras dengan batin sendiri. Dalam hidup sehari-hari, kita sebenarnya sering bersentuhan dengannya. Tubuh memberi sinyal sebelum kelelahan menjadi sakit. Perasaan memberi tanda sebelum kegelisahan menjadi beban. Lingkungan memberi peringatan sebelum ketidakseimbangan berubah menjadi masalah besar. Semua itu bukan ancaman, melainkan undangan. Undangan untuk melambat, untuk menyesuaikan langkah, untuk kembali hadir sepenuhnya di dalam hidup yang sedang kita jalani. Sayangnya, kita lebih sering memilih menunda mendengarkan, bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu terbiasa bergerak tanpa jeda. Padahal, hidup tidak selalu meminta kita untuk segera bertindak. Kadang, hidup hanya meminta kita untuk cukup sadar. Sadar bahwa tidak semua hal perlu dipercepat. Sadar bahwa tidak semua perubahan harus dilawan. Dan sadar bahwa ketenangan seringkali lahir dari kemampuan membaca keadaan, bukan dari keinginan mengendalikannya. Di titik inilah, kehidupan tidak lagi terasa sebagai tekanan tanpa henti, melainkan sebagai proses yang bisa dipahami, dan kita bersedia memperhatikannya dengan jujur. Dan dari kesadaran sederhana inilah, cerita kita akan bergerak lebih dalam, bukan tentang masa lalu atau masa kini, bukan tentang siapa yang lebih benar, tetapi tentang satu cara memandang hidup yang selalu relevan, selama manusia masih ingin hidup dengan utuh. Jika kita berani memperhatikan lebih lama, hidup ini sebenarnya tidak bergerak sembarangan. Di balik segala yang tampak acak, ada keteraturan yang bekerja dengan tenang. Siang berganti malam, nafas masuk lalu keluar, tubuh lelah sebelum benar-benar jatuh sakit. Semua berjalan dalam urutan yang bisa dirasakan, meski tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kita sering menyebut perubahan sebagai kejutan, padahal perubahan hampir selalu memberi isyarat terlebih dahulu. Ia datang pelan, menggeser sedikit demi sedikit, hingga akhirnya terlihat jelas. Dalam banyak hal, hidup bekerja seperti itu. Masalahnya muncul bukan karena kehidupan tiba-tiba kejam, melainkan karena kita terlambat menyadari bahwa sesuatu sudah lama bergeser. Ada ritme dalam bekerja, ada ritme dalam beristirahat, ada ritme dalam memberi dan menerima. Ketika ritme ini diabaikan, hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas. Ilmu pengetahuan menyebut keteraturan ini sebagai pola, filsuf menyebutnya sebagai hukum alam, dan dalam pengalaman sehari-hari, kita cukup menyebutnya sebagai keseimbangan. Keseimbangan bukan berarti semuanya tenang, ia berarti segala sesuatunya berada pada tempatnya. Ada saat untuk bergerak cepat, ada saat untuk melambat, dan ada saat untuk berhenti tanpa perlu merasa bersalah. Seringkali kita lelah bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena bekerja melawan ritme di dalam diri sendiri. Begitu pula dengan kehidupan yang lebih luas. Ketika kita memaksakan kehendak tanpa membaca keadaan, yang muncul bukan kemajuan, melainkan ketegangan yang menumpuk. Kebijaksanaan hidup tidak selalu berbentuk jawaban. Seringkali ia hadir sebagai kepekaan membaca situasi, mengetahui kapan harus melanjutkan dan kapan perlu mengubah arah. Dalam kepekaan itulah, hidup mulai terasa lebih masuk akal. Tidak selalu mudah, tetapi dapat dipahami.
Dan ketika hidup bisa dipahami, kita tidak lagi terburu-buru menyalahkan keadaan. Kita mulai bertanya lebih jujur, apakah langkah kita masih sejalan dengan ritme kehidupan yang sedang berlangsung? Pertanyaan sederhana ini seringkali lebih menenangkan daripada 1000 jawaban. Kawan, ada satu bentuk kecerdasan yang jarang dibicarakan karena ia tidak suka tampil di permukaan. Kecerdasan ini tidak diukur dari seberapa cepat merespons, bukan pula dari seberapa banyak menguasai. Ia terlihat dari kemampuan seseorang untuk menyadari apa yang sedang terjadi sebelum semuanya menjadi rumit. Kesadaran semacam ini tidak membuat hidup bebas masalah, namun ia membuat masalah tidak selalu terasa menindih. Orang yang sadar tahu kapan tubuhnya mulai lelah tanpa harus menunggu jatuh sakit, tahu kapan pikirannya penuh tanpa harus menunggu hancur, dan tahu kapan sebuah arah perlu ditinjau ulang tanpa harus menunggu kehilangan segalanya. Kesadaran bukan soal menjadi pasif, ia justru membuat tindakan lebih tepat, lebih hemat energi, dan lebih sedikit penyesalan. Banyak konflik yang muncul bukan karena niat buruk, melainkan karena kurangnya kehadiran penuh saat mengambil keputusan. Kita terbiasa bergerak berdasarkan dorongan ambisi, ketakutan, dan tekanan. Padahal dorongan yang tidak disadari sering membawa kita menjauh dari keseimbangan. Dalam hidup yang sadar, manusia tidak selalu bertanya, bagaimana caranya lebih cepat, tetapi apakah langkah ini masih selaras? Pertanyaan ini tidak menghentikan kemajuan, ia justru menyaringnya. Kesadaran membuat kita tidak mudah reaktif, tidak cepat menyalahkan, tidak tergesa untuk membela diri. Ia memberi ruang antara kejadian dan respon, dan ruang itulah kebijaksanaan biasanya muncul. Hidup yang dijalani dengan kesadaran seringkali terasa lebih sederhana, bukan karena masalahnya berkurang, tapi karena kita tidak lagi menumpuk beban yang sebenarnya tidak perlu. Dalam kesederhanaan itu, manusia mulai mengenal batas dirinya, bukan untuk membatasi potensi, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Dan ketika seseorang hidup dengan kesadaran semacam ini, ia tidak perlu menguasai segalanya. Cukup memahami perannya di dalam alur kehidupan yang lebih besar. Ada satu momen di dalam hidup ketika manusia berhenti merasa menjadi pusat segalanya. Bukan karena kalah, bukan karena menyerah, tetapi karena akhirnya melihat lebih luas. Di momen itu, hidup tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. Ia mulai terasa sebagai ruang yang perlu dijaga keseimbangannya. Kesadaran ini sering datang bukan di saat segalanya berjalan mulus, tetapi ketika manusia menyadari bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Dan di sanalah sebuah kebijaksanaan lahir dengan sunyi. Manusia mulai memahami bahwa kemampuan membaca keadaan lebih penting daripada keinginan menguasai hasil. Bahwa memahami batas adalah bentuk kecerdasan, bukan kelemahan. Dalam kesadaran ini, pengetahuan tidak lagi menjadi alat untuk merasa unggul. Ia berubah menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab untuk tidak berlebihan, tanggung jawab untuk tidak merusak demi kenyamanan sesaat, tanggung jawab untuk hidup dengan rasa cukup. Pada titik ini manusia tidak lagi bertanya apa yang bisa diambil dari kehidupan, tetapi apa yang perlu dijaga agar kehidupan tetap berlangsung. Dan saat pertanyaan itu muncul, cara hidup pun mulai berubah. Langkah menjadi lebih hati-hati, keputusan lebih berarti, dan hubungan dengan alam, tubuh, serta sesama manusia tidak lagi bersifat eksploitatif. Itu bukan karena aturan, bukan karena ancaman, tapi karena kesadaran bahwa manusia hanyalah bagian dari keseluruhan alam semesta. Dan bagian yang sadar selalu tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menjaga. Pada akhirnya, kehidupan tidak selalu meminta kita menjadi lebih kuat, lebih cepat, atau lebih unggul. Seringkali hidup ini hanya meminta kita untuk jauh lebih sadar. Sadar untuk melangkah, dan sadar saat perlu berhenti. Kesadaran itu tidak datang dari luar, ia tumbuh pelan ketika kita bersedia hadir sepenuhnya di dalam kehidupan yang sedang dijalani. Kesadaran itu tidak datang dari luar, ia tumbuh pelan ketika kita bersedia hadir sepenuhnya di dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Saat kita mau mendengar tubuh, mau membaca keadaan, dan mau menghormati batas yang menjaga keseimbangan, di titik itu, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus ditaklukkan.
melainkan sebagai amanah yang perlu dijalani dengan rasa tanggung jawab dan syukur. Kadang cukup dengan berjalan lebih sadar, hidup akan memperlihatkan jalurnya sendiri. Dan ketika manusia kembali hidup dengan kesadaran, pengetahuan menjadi rendah hati, spiritualitas menjadi membumi, dan kehidupan terasa lebih utuh. Bukan karena dunia berubah, melainkan cara kita memandangnya menjadi lebih jernih. Dukung terus channel ini kawan. Lo bisa subscribe, lo bisa share, dan lo bisa komen. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.